Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Kurnia Edkur di acara Golazo Boys. Jangan lupa subscribe dulu, like dulu, komen dulu, biar channel kita terus berkembang dan bisa memberikan update-update terbaru di dunia sepak bola. Hari ini kita akan bahas sosok pemain dari Timur, Mutiara dari Timur. Kita akan bahas tentang Kakak Ricky Kambuaya, gelandang andalan timnas Indonesia. Dan gue nggak sendiri nih. Di sini gue ditemenin oleh Bang Dika. Halo, Bang Dika. Siap? Sehat Bang? Sehat. Mantap. Setelah akhirnya kita bisa syuting dengan ada godaan-godaan ini teknis ya kan? teknis aneh. Bang, ngomongin Kambuaya. Menarik banget nih. Iya. Dia di usia muda malah nggak kelihatan nih. Benar. Ya kan, nggak kelihatan. Terus tiba-tiba muncul. Nah, ada cerita menarik ya, Bang? Nah, itu kan dia kalau misalkan di angkatan tuh kan kalau nggak salah dia angkatannya ini ya, siapa? Bawahnya si Evan Dimas ya. Evan. Bawahnya Evan kan dia. Iya dia angkatannya Evan mah. Dia angkatannya Evan kan harusnya kalau dia udah terkenal tuh harusnya dia ikut turun Nusantara tuh zaman dulu. Harusnya tuh. Ya kan? Iya, ikut turun benar. Nusantara kan dia kalau dia terkenal dari zaman timnas U19. Tapi dia akhirnya baru debut di usia 25 tahun lah ya. Masih tapi buat sepak bola itu usia menuju prime ya. Mungkin itu Iya. Masa-masa emasnya banget kan. Jadi kan mungkin udah ditakdirin dia lu debut di usia segitu, dan dia debut waktu itu sama Sintayong di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. 2023. Di tahun 2020 waktu itu masih 2021 apa ya? Pokoknya masih era Covid lah. Eranya Covid dia malah muncul ya? Dia muncul kan, mulai dipanggil timnas itu. Waktu itu masih mainnya di Thailand kalau salah. Di dua leg itu di Thailand dia. Dia pertama jadi pengganti di leg 1, di leg 2 dia ada di menit pertama dan langsung nyetak 1 gol, 1 assist. Jujur banget sih, gue juga kaget tuh Bang. Tiba-tiba muncul, Kambuaya siapa nih gitu. Makanya. Tapi mainnya gila ya. Bagus banget. Terus dia bisa langsung nyetak gol tuh, sama umpan juga tuh, umpan pendek waktu gol terakhirnya juga keren. Itu langsung semua publik tuh kayak, siapa nih? Papua apa? Ada bakat baru lagi. Nggak ada habis sih ngomongin sana ya. Eranya siapa? Boas. Terus ada Pak Habo, apa semua. Wah, gila luar biasa di sana ya. Kayak nggak habis-habis gitu. Iya. Ada terus. Kambuaya malah bener-bener nggak ada masa juniornya itu di U17, 19 malah nggak kelihatan. Malah dia ada ketika Sintayong memanggil dia dan pas masuk juga luar biasa, langsung serepet itu gitu. Kasih dia ya. Gue Sajojo lah. Ini liar banget. Nah, di klub sendiri Abang ini tahu nggak? Gue pertama kali nonton dia di Mojokerto Putra tuh. Mojokerto? Iya, Mojokerto Putra. Dia di pertama kali di situ kan. Itu di Surabaya ya, dekat Surabaya ya, Mojokerto. Dia di Liga 2 kan. Waktu itu dulu sempat nonton. Oh, siapa nih? Dulu waktu itu gue pernah nonton, dia masih, jadi rambut atasnya dipirang gitu loh. Jadi atas doang dipirang coklat gitu. Tarain jambul gitu. Kayak ada jambul gitu. Jadi dikit doang. Jadi kayak nonjol kan. Siapa nih rambut pirang? Kelihatan. Terus, mainnya gesit. Terus juga ada ciri khas tersendiri. Terus dia kayak nggak ada capeknya nih. Dia mau lari ke kanan, ke kiri, cutback, umpan silang segala macam gitu dia. Jadi kayak nonjol kan. Kita yang nonton tuh kayak, siapa nih? Akan menjadi sesuatu yang besar gitu. Iya. Gitu. Bahkan ya kalau boleh dibilang ya setelah memang Papua ini melahirkan banyak talentanya, kita lihat lagi nih Jawa Timur balik lagi. Ya kan? Wadahnya tuh bener-bener tiba-tiba muncul lagi, ada lagi gitu. Berarti saat itu dia era profesional di Mojokerto? Iya, di Mojokerto. Tapi tadi ini kita dapat info nih. Info katanya akurat ya. Akurat nih. Gimana nih? Jadi katanya, jadi pertama itu sebenarnya yang mulai kepantau lah. Dia mulai kepantau dan ditemukan bakatnya itu waktu dia terpilih di Produta waktu masih zaman LPI.
Zaman LPI. Pelatihnya siapa pelatihnya waktu itu Pelatihnya Pro waktu Duta? itu- Siapa Bang? Blanco Bianchi ya? Blanco Bianchi. Oh, sorry. Berto Bianchi ya. Ini terpercaya. Berto. Nih, terpercaya. Ini yang ngomong orang besar nih. Orang besar nih. Bahaya nih. Terpercaya ya. Terpercaya orang info besar. info A1. Jadi penemunya Berto Bianchi. Waktu itu dia orang Spanyol. Orang Spanyol. Terus dia ikut seleksi di Produta itu dan memperkuat Produta kan. Nah, kemudian setelah dari Produta baru dia Ke Mojokerto. Atau? Papon dulu. Oh, PON dulu. Ponnya Papua Barat. PON Papua Barat tapi tidak lolos dia. Tidak lolos ke PON-nya. Oke, Papua Baratnya nggak lolos Lolos untuk ke PON. Terus PON. pelatihnya di PON Papua Barat namanya Martin Tau menawarin, Kakak Riki, kamu mau tidak ini ada undangan Klub. seleksi di Mojokerto. Dia nyoba, akhirnya masuk dan Bersinarlah di dia dari situ. Putra, gitu. Ngebawa Mojokerto. Mojokerto sampai 8 besar. 8 besar? Udah, iya. Berarti bagus promosi, ya? Iya, nyaris promosi itu. Dan dia waktu itu paling. Jadi kalau nonton Mojokerto tuh, pon kunciannya tuh di Kika Buaya, top skornya waktu musim itu si Indra Setiawan sama Haris Tuharya. Oh, dari timur semua ya? Dari timur semua, kecuali Indra Setiawan kayaknya Jawa Timur kali dia. Jawa Timur Itu. kali ya. Timur ada timur juga. Timur juga. Tetap masih ada timurnya juga. Gitu. Terus Ricky Kambuaya pernah juga di Sleman ya? Kalau nggak salah ya. Sleman, waktu itu pernah di Sleman, dia barengan sama Haris. Haris ke Sleman dia ikut tuh ke Sleman. Cuma di Sleman kayaknya ya namanya masih ada adaptasi. Adaptasi lah pasti. Liga 1, apalagi dari Liga 2 terus tekanan segala macam. Iya, apalagi tahu sendiri Sleman. Wih, supporternya luar biasa. Deket-deket di Paido kan, ya udah. Berarti memang kurang berkembang gitu kelihatan ya. Berkembang kan. Terus akhirnya dia sepertinya menemukan apa ya? Tukang kemudi yang pas buat mengarahkan Kakak Riki itu waktu bertemu Coach Aji Santoso di Persebaya. Di situ baru. Nah, situ baru. balik lagi tuh Jawa Timur tuh. Ya. Ya, melahirkan talenta muda. Ya, Wadahnya jelas. Coach Aji juga terkenal dengan memberi kepercayaan full terhadap pemain-pemain muda bertalenta bagus dan terbukti. Ya, benar. Terbukti banget apa Kambuaya istilahnya bersinar. Ya, bersinar waktu itu di Persebaya dan waktu itu dipanggil timnas kalau tidak salah waktu itu antara di Persebaya apa udah pindah Persib ya. Paling di Persebaya itu baru dia akhirnya kepantau Sintayong kan. Jadi dari kuncinya itu karena dia bersinar di Persebaya itu akhirnya dia mendapat panggilan ke timnas dari Sintayong itu. Abis itu baru ke Persib. Baru itu habis itu ke Persib. Nah, kalau di Persib sih gue agak-agak sedikit ngikutin, Bang. Itu gimana tuh waktu di Persib, Coach? Kalau di Persib gue lihat dia malah sedikit, maksudnya kurang ada kesempatan main apa enggak sih ya? Maksudnya ada kesempatan main tapi kurang berkembang ya? Iya. Tapi dia sebenarnya lumayan sering main sih. Sering main cuma nggak full 90 menit gitu loh. Nah itu maksud gue tuh dia tidak apa ya menemukan jati dirinya sebagai yang gue main lepas kayak gitu kan. Akhirnya di menit berapa dia harus diganti kayak gitu. Iya benar. Terus kayaknya dulu ada di skemanya si siapa? Luis Milla ya? Luis Milla kan, kurang cocok. Oh iya kan Luis Milla itu eranya tiki taka ya? Iya kan dari kali dia nggak suka yang pemain yang terlalu banyak gocek gitu kali ya. Ya itu makanya kemungkinan itu salah satu penyebab dia agak kurang dapat kesempatan. Dan padahal kan waktu itu saingan di tengahnya Makluk sama Dedi ya beda tipe gitu loh. Beda tipe. Mereka kan iyalah mereka kan tipenya nahan bola. Iya makanya. Kalau ini kan tipenya tahu sendiri ngacak-ngacak aja. Iya. Kasih aja kebebasan, das aja. Iya makanya. Mungkin gitu. nggak cocok kali ya sama Luis Milla ya. Habis dari situ dia ke Dewa. Di Dewa baru kelihatan ya. Ini kayak ada faktor si itu pelatihnya si Jan Ode jago kayak mendukung Ramu. Bagaimana ngeluarin lagi kekuatannya si Ricky Kambuaya ini sempat turun kan di awal akhir-akhir turun banget makanya waktu itu gue sempat juga ngelihat gue bilang lah kenapa nggak kurang berkembang sih gue lihat kurang berkembang dan Persibnya juga kan waktu itu nggak terlalu ini ya iya waktu itu masih ya bukan Luis Milla juga diganti out kan diganti Bojan udah gitu kan iya makanya tuh ya mungkin di Dewa ini dia akhirnya menjadi menemukan jati dirinya lagi dan mungkin dia main terus ya main terus dan dia akhirnya kepanggil timnas lagi kan makanya itu dia kalau di Dewa itu gue paling seneng kalau dia main udah ketemu ini loh kayak apa partnernya itu si Jaja sama Messi dulu gila emang luar biasa itu dan jujur aja ya pas tahun sekarang ini gue ngerasa bahwa Dewa itu akan menjadi ancaman ya benar hebat jujur gue ngejagoin Dewa nih
Tapi ya nggak tahu ya, kemarin sempat malah jadi di bawah. Iya, tapi pelan-pelan naik lagi. Pelan-pelan naik lagi, gitu. Iya, minum dulu. Kita minum kopi dulu biar segar ngomongin sepak bolanya dari Kopi Uang Mas. Semangat. Apalagi nih? Nah, sekarang itu kita ngomongin apa ya? Kalau dia main itu kan larinya cepet tuh. Yeah. Terus kita juga waktu pas tadi awal abang bilang dia tuh ada tandanya. Nah, waktu awal gitu sih. Kalau sekarang udah enggak ya. Dia di pirang tuh awal-awal. Sekarang dulu kan pirang. Pirang nah, tengahnya tuh. Sekarang abang suka merhatiin dia nggak? Kalau main tuh suka. Nah itu. Ini apa nih? Fungsinya apa nih? Itu apa ini ada isimnya? Iya makanya. Itu yang paling lucu ya. Ada mitosnya, ada apa? Waktu di Mojokerto, dia tuh begini terus mainnya. Kayak Marwal Iskandar. Dia begini terus. Waktu dia mulai udah nggak begini tuh di Persib sama Timnas deh. Timnas udah mulai jarang kan? Mulai jarang. Udah mulai jarang. Apa karena jarang main? Jadi nggak ini ya? Ya mungkin juga. Di Persib jarang. Di Persebaya nih masih beberapa. Tapi di Mojokerto dulu pasti begini. Sering begini dia. Terus kalau kata bercandanya anak-anak kan, wah kalau kakak Ricky sudah menggulung lengan, habis sudah. Habis, berarti tanda dia buat ngegas. Kayak ngegas kan? Dia kayak ngeluarin kekuatannya. Kekuatan penuhnya. Terus di sini terus ngegas gitu. Dia ada sangkut pautnya dengan Samson yang bulu ketek. Dia keluarin. Jadi bulu ketek harus nongol dikit. Iya, nongol dikit. Dia waktunya bisa ngeluarin kekuatannya. Jadi lari. Ngacak-ngacak dia, bisa jadi. Gue kita juga belum nggak tahu ya, masih belum tahu juga. Fungsinya apa gitu? Iya, kenapa kakak Rigi suka ini apa panas, gulung gitu ya. Ini ya, gulung baju. Gitu, apa pengen dia kayak Samson gitu kan, ngeliatin ini. Atau ini otot gue nih gitu kan. Itu kita masih belum tahu itu tapi menarik sih itu. Iya, berarti nanti sometime berarti kita harus tanya beliau nih. Beliau kalau kita ketemu nih harus pasti. Iya. Kenapa gitu? Narik lengan baju. Gitu. Yang menarik lagi kakak Ricky itu katanya juga dia tidak apa ya? Tidak membelakangkan arti sebuah pendidikan. Iya. Benar nggak sih? Iya. Walaupun dia dari timur sana gitu. Tapi saya dengar dia sudah sarjana juga ya? Iya, dia udah satu. Terus sekarang lagi S2. Luar biasa. Ini perlu dicontoh nih sama semua nih. Perlu dicontoh karena sepak bola sekarang itu selain otot. Mungkin itu juga ngaruh tuh. Sekarang mainnya kan lebih apa ya? Pintar. Lebih pintar ya. Terus kayak lebih cerdas. Kalau dilihat dia tuh, kalau gue ngeliat makin kesini jadi kayak makin kayak Firman Utina zaman AFF 2010 yang jarang gocek, tapi umpan-umpannya tuh akurat tuh bagus-bagus dan langsung membahayakan. Sekarang begitu tuh kayaknya. Gila, luar biasa. Dan tapi lucunya tuh kan S1-nya tuh teknik sipil. Nah, jadi dia insinyur berarti ini. Insinyur nih nanti. Ini kalau sepak bola kan kalau nggak olahraga, manajemen. Iya. Kan sipil. Berarti dia mau membangun Papua. Iya, mungkin gitu. Dia kalau dia kayaknya dia akan membangun Papua dia nanti. Papua lebih hebat lagi di tangannya beliau nanti. Mungkin dia kalau udah selesai main bola, dia jadi ini kali ntar dari dinas PU-nya Sorong mungkin. Dia Sorong. Jadi dia tahu cara membangun sepak bola bagaimana dan cara membangun kotanya seperti apa. Bisa jadi gitu. Keren. Untuk membangun stadion, iya juga jangan-jangan bisa. Ya kan? Iya dong. Oke. Bang Dika, menarik banget ngomongin tentang Kambuaya, kakak Ricky ini, ya kan? Mutiara dari Timur, yang nggak ada habis-habisnya. Mutiara dari Timur itu menciptakan pemain-pemain. Jawa Timur juga tadi kita bisa dengar sendiri dan kita juga bisa korek sendiri gitu kan? Membuat wadah untuk bisa pemain muda berkembang. Semuanya untuk bisa Indonesia lebih maju lagi. Amin. Gitu. Oke. Bang, terima kasih. Siap. Dan semua teman-teman juga yang udah ngeliat, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi seperti kakak Ricky. Semangat. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.